Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang naratif teks. Sebelumnya ada yang pasti tidak pernah asing ya dengan apa itu naratif teks, karena kita sering dengar dan bahkan hampir semua tahu apa itu naratif teks. Nah, kita beranjak ke definisi of narrative text ya. Definition of narrative text adalah a narrative text is an imagination story to entertain people, atau bisa disebut juga narasi atau imajinasi yang dibuat oleh orang bertujuan untuk menghibur orang lagi. Nah, pasti sudah tidak asing, betul bukan? Seperti itu narrative text. Nah, kemudian selanjutnya setelah definisi ada generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text terdapat 4. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, yang keempat kode atau reorientation. Orientation it's about the opening paragraph where, atau bisa disebut juga perkenalan ya. Perkenalan ketika dimulainya sebuah cerita tidak mungkin tiba-tiba langsung mulai konflik dong, tidak mungkin ya. Semuanya pasti perkenalan. Contohnya misalkan tiba-tiba lagi ada acara apa, nah itu adalah sebuah perkenalan, dia adalah siapa, namanya, perannya sebagai apa, dan tempatnya di mana. Dan kemudian complication atau timbulnya sebuah permasalahan dalam cerita tersebut. Disitulah timbul sebuah permasalahan konflik cerita tersebut, karena tidak mungkin juga kalau sebuah cerita lurus-lurus aja, berarti si pembaca tidak akan tertarik ya. Pembaca tidak akan tertarik jika cerita tersebut tidak ada permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu resolution, atau di mana masalah itu sudah selesai, menemukan solusinya. Nah, karena tidak mungkin juga kalau dalam sebuah cerita berakhir dengan konflik, pasti ada solve-nya. Bagaimana meskipun itu akhirnya tidak bahagia atau bahagia, nah yang penting sebuah permasalahan itu ada solve-nya ya, ada penyelesaiannya, solusinya. Yang kemudian yang keempat itu kode atau reorientation, atau listen from the story. Kita belajar dari cerita tersebut. Kita ambil misalkan hikmahnya nih, habis membaca cerita ini saya jadi begini-begini, saya tertarik, ternyata peran si ini baik ya, saya harus seperti ini. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin paham ya generic structure-nya. Mungkin beberapa orang juga ada yang sering menulis cerita naratif teks tapi tidak memperhatikan generic structure-nya. Nah, yang kemudian yaitu purpose of narrative text. Nah, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story, atau juga narrative text itu tujuannya memang untuk entertain, hiburan, penulis with a story, dengan menghibur si pembaca dengan cerita ya, cerita apapun itu ya, yang penting menghibur pembaca dengan cerita. Nah, yang kemudian the characteristic, yang terakhir the characteristic atau language feature of narrative text. Yang pertama itu past tense yang bisa berisikan killed, drunk, etc. And a verb of time, contohnya once upon a time, one day, yang diawali seperti itu pertamanya dan lain-lain. Dan time conjunction yang berisikan when, then, suddenly, karena cerita pasti ada when, di mana cerita tersebut, then, kemudian and suddenly, tiba-tiba kenapa nih cerita tersebut bisa ramai. Nah, kemudian specific character, the character of the story is specific not general. Karakternya itu tidak terlalu general tapi spesifik, tidak general, spesifik, seperti Cinderella, Snow White, Alibaba yang benar-benar menceritakan kisah Cinderella, Snow White. And action verbs, a verb that show action like kill, dog, walk, and etc. And direct speech, it's to make the story lively. Speech bisa membuat cerita itu lebih hidup. Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech use present tense. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.